Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya berdoa supaya oma opa selalu dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Rasanya sudah lama sekali saya tidak berkhotbah dalam ibadah USIN, Usia Indah. Dan tentunya saya sangat rindu dengan opa oma. Dan bila kiranya kita semakin bertumbuh dewasa dalam karakter kerohanian dan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Semakin Indah di Hadapan Tuhan. Semakin indah di hadapannya. Semua orang sejatinya suka atau senang dengan keindahan. Dan tidak jarang orang yang mengupayakannya. Seperti membuat taman yang mini di rumahnya, menanam tumbuh-tumbuhan, membeli beberapa bunga, menatanya, mengolahnya, menyusunnya dengan rapi, sehingga tercipta sebuah keindahan. Dirawat, dipupuk, ya, jadi menghasilkan sebuah tanaman yang baik, bunga-bunga yang baik, tumbuhan yang baik. Seharusnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga seperti itu. Kita harus bersedia, berkomitmen, bertanggung jawab untuk merawat diri kita sehingga kita boleh menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Kita harus mengupayakan bagaimana dari hari ke hari ada perubahan yang kita alami. Sekali lagi opa oma, kita harus mengupayakan ada perubahan dari hari ke hari. Cara kita berpikir menjadi semakin lebih baik, tutur kata kita menjadi semakin lebih santun, menjadi semakin tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung. Idealnya seperti itu. Jadi ada progresivitas atau kemajuan. Ada perubahan yang signifikan yang kita alami. Persoalan hidup kita sebenarnya bukan soal quantity, tetapi soal quality. Bukan soal berapa lama kita hidup, tapi seberapa berkualitas kehidupan yang kita jalani. Bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa berkualitas kehidupan yang kita jalani. Kita boleh semakin bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kasih. Dengan kita mudah memaafkan, mudah mengampuni, mudah mendoakan orang yang menyakiti kita, mau merangkul semua orang, menyatakan kebaikan kepada semua orang. Semuanya itu adalah cara atau jalan untuk kita boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus menghancurkan juga segala hal yang tidak baik dalam diri kita, supaya itu semua tidak menjadi penghalang untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi semakin indah seperti kesombongan, iri hati, dengki, mudah tersinggung. Untuk itu semakin berumur, semakin tua, kita boleh semakin memasang antigores dalam hati kita. Antigoresnya tebal,
supaya tidak mudah tersinggung. Ada yang bilang orang ketika sudah tua makin mudah tersinggung. Saya nggak yakin di situ, saya nggak yakin di Igrea ada seperti itu opa omanya. Mereka belum ketemu aja opa oma Igrea. Coba ketemu, datang ke sini. Baik-baik loh. Amin. Insya Allah. Ya meskipun gak sedikit fakta yang seperti itu. Ada yang bilang jadi kembali seperti waktu kecil. Tetapi orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh tidak mungkin seperti itu. Dan Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu. Tapi yang ada sebaliknya, kita boleh semakin bertumbuh. Amin. Di dalam kasih, di dalam kebaikan, di dalam karakter, dalam cara berpikir, dalam cara bertutur kata, semakin bijaksana. Mengasihi menantu. Amin opa oma. Amin ya lemas, amin. Gak suka berantem sama menantunya. Menantunya dikasihi bukan dicereweti. Kamu itu ya banyak kali kekurangannya. Kerja kamu tuh hanya bisa belanja, menghabiskan duit anak saya. Merawat diri nomor 1. Bagaimana kamu tampak luarnya cantik. Tampak dalam dong yang dipercantik, yang diperias. Jangan hanya luarnya saja. Kalau wajah kamu semuanya kamu pakai anti badai. Sekalian aja anti peluru. Nah, kita jangan jadi oma-oma seperti ini, Pak. Amin. Amin ya lemas, amin. Pengalaman kayaknya. Kamu tuh gak bisa apa-apa. Masak gak bisa. Gimana anak saya itu jadi gak mikir perempuan lain. Itu kan karena kamu sendiri. Bertobat oma-oma. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Aminnya kurang semangat, amin. Tenang oma-oma, habis ini kita makan-makan. Di rumah masing-masing. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain perubahan yang kita alami. Perubahan nyata yang kita perjuangkan, itulah keindahan. Dengan kita dewasa, indah sekali hidup kita. Dengan kita dewasa, merdeka kita. Gak gampang kita kecewa ketika ada masalah. Gak gampang kita hancur ketika ada persoalan. Dengan kita dewasa, makin kuat. Gak gampang diombang-ambingkan oleh apapun. Untuk itu, opa oma yang terkasih, marilah kita lebih membenahi kehidupan kita di masa tua. Di masa tua, semakin dewasa. Tua itu pasti, gak bisa dihindari, tapi dewasa itu pilihan. Sekali lagi, tua itu pasti, gak bisa dihindari. Makin keriput wajah, timbul banyak keriput ketika umur 50-an, udah mulai timbul di mana-mana keriput di wajah. Itu pasti. Pastinya bukan pasti-pasti. Makanya oma-oma jangan terbuai dengan kata-kata suaminya kalau lagi ulang tahun umur 60, ih mami makin cantik, bohong. Makin jelek, Pak. Tapi hendaknya cinta suami gak berubah. Itu yang benar. Ih mami makin langsing, bohong. Makin gemuk, Pak. Makin susah kurus. Itu yang benar. Tapi kan opa-opa harus sadar. Omanya jadi seperti itu. Dulu langsing, sekarang langsung. Itu karena opa. Gimana gak begitu, anak 6.
Dulu kayak Sophia Latjuba, sekarang kayak Doraemon. Kamu kenapa sih nggak jadi yang seperti dulu? Udah beda, Pak, udah umur, Pak. Semua orang itu ada masanya, cantik pada zamannya. Kalau sekarang udah mulai memudar. Tapi kecantikan kita memang betul bisa semakin memudar. Kata Paulus 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Lahiriah kita boleh semakin memudar, tapi batiniah kita harus semakin indah, semakin cantik, semakin lebih baik dari hari ke hari. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semakin lebih indah, semakin lebih cantik. Untuk itu kecantikan batiniah kita yang harus kita lebih perjuangkan. Bukan tidak boleh kita mempercantik diri kita. Kayak ibu-ibu pedikar. Silakan, Pak, gak jadi masalah, Pak. Ulam alis, ulam bibir, semuanya diulam. Untuk menghindari penuaan semuanya diulam. Sekalian matanya diulam. Enggak jadi masalah. Tapi yang paling penting jangan diabaikan. Apa itu? Kecantikan hati, batiniah kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya kita harus menjaga hati kita. Itu jauh lebih penting. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita hanya memusingkan kecantikan lahiriah yang tampak luar ini loh. Makanya kita nggak bahagia. Itu jelas kata-kata Rasul Paulus. Dan itu benar adanya. Kita harus memperjuangkan kecantikan batiniah kita. Seperti yang saya katakan tadi, dengan kita tidak gampang tersinggung. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari, ku kan. Makin cantik. Orang yang makin cantik hatinya kelihatan. Ketika disakiti nggak gampang tersinggung. Aduh, suami aku nggak berubah-berubah. Makin kesini makin tua makin jadi tua-tua keladi. Nggak gampang tersinggung. Aku suka dibanding-bandingkan sama yang lain. Ojo banding-bandingke. Pokoknya ndak ada yang lebih indah selain ketika batiniah kita makin cantik, makin indah. Amin, Opa Oma? Ndak ada yang lebih indah. Bahagia sekali kita, merdeka sekali kita kalau batiniah kita itu makin indah. Iya, nggak gampang gelisah, nggak gampang khawatir meskipun banyak masalah. Tapi kalau banyak utang diselesaikan, Pak. Jangan hanya bisa berhutang, Pak. Amin. Pak Pendeta, orang Kristen bisa hutang? Nggak bisa, Pak. Yang nggak boleh itu nggak bayar hutang. Apalagi kalau sampai hutang sama Pak Pendeta, dosanya besar sekali kalau nggak dibayar, Pak. Amin, Pak Oma. Iya, kadang-kadang jemaat itu bisa lebih galak dari pendetanya. Percuma ya Pak Pendeta itu ngomong kasih. Mana kasihnya? Baru saya pinjam cuma 2 juta aja, langsung gitu banget. Ya jangan begitu juga kali, Oma. Mana kasihnya, tunjukkan dong. Katanya harus mengasihi, berbuat kasih. Pak Pendeta, tunjukkan. Jangan sampai nanti kejadian pramuka terulang kembali. Yang marga tobing lagi. Melakukan pembunuhan. Makanya Bapak Ibu hati-hati sama pendeta. Jangan macam-macam sama pendeta.
Bapak Ibu, masalah yang sesungguhnya itu bukan masalah yang kita hadapi sehari-hari. Yang sudah dan yang akan datang, bukan. Masalah utama itu karakter. Kalau masalah kehidupan ini tidak ada, selalu ada. Hanya orang mati yang nggak ada masalah. Jadi kalau mau nggak ada masalah, mati mau. Hanya orang mati tidak ada masalah. Nah, kalau kita ngomong kita itu anak Tuhan, salah satu ciri-cirinya nggak takut dengan masalah karena kita lebih dari pemenang. Seorang yang lebih dari pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah, tapi seorang yang tidak pernah menyerah. Kita melejit saat terjepit, tegar di saat sukar, merambat saat dibabat. Amin. Begitu anak-anak Tuhan. Jadi kita nggak bisa menghindari masalah. Masalah akan terus ada sampai kita mati. Tapi sebagai anak Tuhan, kita nggak gampang menyerah. Kita nggak gampang putus asa, nggak hilang harapan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Untuk itu yang perlu kita pastikan adalah bukan bagaimana supaya tidak ada masalah hidupku di tahun depan, di esok hari, di bulan depan, minggu depan. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Karena hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan kita. Hanya Yesus yang bisa menjamin kehidupan kita, damai sejahtera kita, kehidupan masa depan kita. Hanya Yesus. Untuk itu kita harus selalu menempel dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, makin cinta dengan Tuhan Yesus. Membangun kedekatan dengan Tuhan Yesus. Dari hari ke hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat kita dengan Tuhan Yesus, semakin indah perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan siapa kita, tergantung kita dekat dengan siapa. Serupa dengan siapa kita, itu bergantung kita dekat dengan siapa. Nah, kalau kita mau jadi baik, dekat dengan Tuhan Yesus. Kita suka gosipin orang karena kita dekat dengan tukang gosip. Ya, aku nggak suka sama si Mami Lince itu. Dia tuh Oma Lince itu memang begitu banget orangnya, nggak bisa gitu loh. Nah, kita itu jadi tukang gosip karena apa? Karena kita suka dekat dengan tukang gosip, para pencemooh. Nah, kalau kita mau jadi orang yang baik, ya, cinta Tuhan Yesus, makin bertumbuh, menjadi semakin lebih baik, ya kita harus dekat dengan orang-orang yang cinta Yesus. Ada lagunya itu, tapi saya agak lupa sih. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Cuman saya agak lupa. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persoalan hidup ini adalah bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan dan kerajaannya, Tuhan dan kehendaknya adalah hal yang mutlak, hal yang utama dalam kehidupan kita. Dari Tuhan Yesus kita belajar, bagaimana kita boleh mengutamakan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah, kita bisa belajar dari kedewasaan sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Mulia sekali loh sikapnya, itu sikap yang mahal sekali. Itu sesuatu yang berharga sekali. Yang Yesus tunjukkan waktu di Taman Getsemani itu berharga sekali. Gak mudah loh kita menerima ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Itu gak mudah loh. Ini anak Yesus, anak Allah, anak Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang dekat dengan Bapa, dari kekal sudah bersama dengan Bapa. Ketika dia berdoa, doanya gak dijawab. Tapi apakah Yesus marah ketika gak dijawab doanya? Tidak. Dan kalau kita percaya hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kita, maka kita gak perlu marah ketika doa kita gak dijawab Tuhan. Aminnya cius enggak ini?
Cius. Jangan marah ketika doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Seorang yang dewasa itu bukanlah seorang yang setiap kali berdoa, lalu Tuhan jawab doanya, dipenuhi oleh Tuhan doanya, pergumulannya. Bukan seperti itu orang yang dewasa. Seorang yang dewasa itu adalah seorang yang menerima sekalipun Tuhan tidak jawab tidak atas pergumulannya. Jadi ketika Tuhan tidak jawab doanya, dia bisa menerima. Itulah dewasa. Amin. Ada yang pernah berdoa, terus doanya gak dijawab sama Tuhan? Ada? Nah, jangan bilang, kalau gak dijawab Tuhan doanya, berarti dia kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Loh, berarti Tuhan Yesus gak sungguh-sungguh mengasihi Bapa. Kita bisa melihat kok, bahwa benar adanya dari Tuhanlah yang terbaik. Rencana dan kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan terlebih tahu yang terbaik buat kita daripada kita sendiri. Tapi gak gampang kita menerima, itu masalahnya. Betul gak Om Opa? Kita bisa melihat ada suatu kebaikan yang besar, ada berkat yang begitu luar biasa yang akhirnya terjadi pada kita semua, bahkan juga pada Tuhan kita Yesus Kristus ketika Tuhan menjawab tidak atas doa Tuhan Yesus. Bapa tidak menjawab tidak atas doa Yesus. Tidak gampang untuk menerimanya. Tidak gampang. Tetapi ketika kita belajar untuk tetap taat dan percaya kepada Tuhan, sabar, maka keindahan itu akan segera terjadi. Kemenangan itu akan segera kita terima. Sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan akan terjadi dan kita alami. Yang setuju katakan amin. Banyak kok ya kasus-kasus dalam Alkitab yang ketika berdoa, doanya nggak dijawab oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12. Paulus pernah sakit. Dan sakitnya itu luar biasa. Salah satu utusan iblis itu menggocoh dia. Kita nggak tahu secara pasti sakit apa yang dialami Rasul Paulus pada waktu itu. Tapi sungguh sangat menyakitkan yang dia alami. Dan dia sudah berdoa, seorang Rasul Paulus loh. Seorang yang pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, menguasai hukum Taurat dengan begitu luar biasa, kerohaniannya luar biasa, karunia-karunia luar biasa. Orang sakit didoakan pakai sapu tangan sembuh, tapi ingat sapu tangan Paulus. Kalau Paulus itu menyembuhkan kalau kita mempingsankan. Udah 3 minggu gak dicuci-cuci. Bayangkan ini orang yang luar biasa. Dia berdoa kepada orang sakit sembuh. Tapi ketika dia sakit, gak disembuhkan Tuhan. Kecewa gak? Kecewa gak? Bisa kecewa. Paulus berkata apa? 3 kali aku berdoa. 3 kali, jadi berulang-ulang kali dia berdoa. Tapi gak kunjung dijawab oleh Tuhan. Udah 3 kali aku meminta supaya Tuhan menyembuhkan aku. Mengangkat sakitku. Tapi gak kunjung dijawab oleh Tuhan. Gak kunjung ditolong oleh Tuhan. Gak kunjung disembuhkan oleh Tuhan. Duri dalam dagingnya gak dicabut. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu punya maksud. Tuhan itu punya tujuan. Di balik duri dalam daging yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Ada masalah yang jauh lebih besar daripada sakit fisik yang dia alami. Nah Tuhan sengaja mengizinkan sakit itu supaya apa? Supaya masalah yang begitu besar dalam diri Paulus itu dicabut, dihilangkan. Apa itu? Kesombongan. Kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada sakit fisik. Betul enggak? Kesombongan itu bisa menghancurkan kita. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Nah orang-orang yang tidak berintegritas adalah orang-orang yang cenderung sombong. Dan yang sombong itu bukan hanya orang di luar sana. Anak-anak Tuhan juga bisa sombong, sombong rohani. Makin rohani makin sombong. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, lebih dewasa daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Nah yang begini-begini bahaya. Jangan kita menyombongkan kerohanian kita. Jangan kita menyombongkan jam-jam doa kita. Aku 1 hari 6 jam lo berdoa, 7 jam aku berdoa. Aku 1 minggu itu bisa 5 kali berpuasa. Nggak perlu disombongkan, nggak perlu diomongin. Aku tiap hari berdoa sekian jam. Istri saya jadi saksi. Nggak perlu disombongkan.
Gak perlu ditekankan berulang-ulang kali. Karena kerohanian kita terlihat dari perbuatan kita. Untuk apa kita menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, tapi selingkuh tetap jalan? Untuk apa kita menghabiskan banyak doa, tapi suka ngomongin orang lain? Menipu aja kerjanya, berbohong aja kerjanya. Tidak menghormati, tidak menghargai istri, tidak menghargai anak-anak, tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Untuk apa? Jadi lebih bagus kita seperti kata Alkitab, kalau berdoa tutup kamar supaya orang tidak lihat. Jadi kalau kita mau tunjukkan kerohanian kita, bukan dengan kasih tahu apa-apa aja yang kita lakukan setiap hari ketika kita berdoa di kamar, bukan, Pak. Tunjukkan lewat perbuatan kita. Biarlah perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ketika ada masalah, ketika opa oma misalnya ada masalah gitu loh, dengan oma yang lainnya, bagaimana reaksi kita? Apakah kita jadi membenci, jadi marah? Seharusnya kan jadi merangkul, saling terbuka, masalah apa, saling mendoakan, jadi diselesaikan. Selesaikan masalah dengan solusi, bukan dengan menambah masalah. Amin. Seorang bijak pernah berkata demikian, pepatah bijak. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. But when you lose your integrity, your character, integrity and your character, you lose everything. When you lose your integrity, when you lose your character, you lose everything. Ketika kamu kehilangan uang, kamu belum kehilangan apa-apa. Duit bisa dicari, Pak. Kebahagiaan gak bisa dicari. Betul gak? Ada orang meskipun duit banyak tapi gak bahagia. Dan jangan merasa tidak bahagia karena uang kita tidak ada, karena uang kita tidak banyak. Meskipun ya itu logis lah. Kalau tidak ada uang bisa kita tidak bahagia. Tapi kalau kita menempatkan kebahagiaan kita pada Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Kalau kita menempatkan kesukaan kita, sukacita kita, kebahagiaan kita pada Tuhan, kita tetap bisa bahagia meskipun kita nggak punya uang. Karena kesukaan kita bukan pada uang, pada Tuhan. Kebahagiaan kita pada Tuhan, kesukaan kita pada Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Jadi ketika kita kehilangan uang, kita belum kehilangan apa-apa. Ketika kita kehilangan kesehatan, kita baru kehilangan sesuatu. Tapi apa yang membuat kita kehilangan semuanya? Ketika kita kehilangan karakter. Dengan potensi, dengan bakat, kemampuan, kita bisa sampai ke atas puncak. Tapi karakterlah yang membuat kita bertahan di atas puncak. Untuk itu kita harus membangun karakter yang kuat. Karakter Kristus dalam diri kita. Nah itu gak ujuk-ujuk terbangun. Setiap hari kita persoalkan karakter Kristus itu dalam diri kita. Setiap hari kita bangun karakter Kristus itu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kita koreksi diri kita lihat diri kita. Jangan lihat kekurangan orang lain, apalagi ngomongin kekurangan orang lain. Lihat aja diri kita, karakter kita, apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita. Bagaimana kita berjuang untuk menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari, supaya kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Ada kalanya kalau melihat dan ngomongin kekurangan orang lain, kita nomor satu. Kita harus lebih banyak melihat kekurangan diri kita sendiri. Amin, Opa Oma. Karena gak jadi semakin lebih baik kita hanya karena kita melihat kekurangan orang lain. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tentang hal menghakimi. Sebenarnya bukan tidak boleh menghakimi.
Tapi sebelum kita menghakimi orang lain, lihat dulu diri kita, jangan-jangan kita lebih buruk. Selumbar di mata orang lain kamu lihat, balok di mata kamu, kamu tidak lihat. Artinya apa? Ternyata kita lebih jahat daripada orang yang kita kritik. Ternyata kita lebih buruk daripada orang yang kita hakimi. Bukan tidak boleh menghakimi. Jadi maksud kebenaran firman Tuhan itu, lihat dulu diri kita, perbaiki dulu diri kita. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain, lebih benar daripada orang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pesan utama dari konteks itu. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, meskipun setiap hari kita berjuang untuk menjadi semakin lebih baik. Jangan disombongkan perubahan yang kita alami itu, jangan disombongkan. Menjadi semakin lebih baik itu harus. Tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain itu kesombongan. Betul? Membangun satu pengajaran yang benar, yang ketat, yang kuat, sesuai dengan Alkitab, itu harus. Tapi kalau sampai kita melecehkan ajaran orang lain karena merasa bahwa kita paling benar, itu tidak boleh, itu kesombongan. Menganggap semua orang lain salah, lalu hanya kita yang benar, itu kesombongan. Sebenarnya kalau kita merasa bahwa apa yang kita yakini itu benar, maka kita harus membuktikan lewat kehidupan kita. Dengan kita semakin mudah untuk menerima semua orang, merangkul semua orang. Bagaimana kita mengasihi semua orang. Makin nyata kasih kita, perbuatan baik kita kepada semua orang. Seharusnya lewat semuanya itulah kita membuktikan bahwa apa yang kita yakini itu benar adanya. Kebenaran demi kebenaran yang disampaikan, khotbah-khotbah yang disampaikan kepada setiap kita, harus kita hargai dan kita hidupi. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudah berapa sering kita mengikuti ibadah-ibadah seperti ini? Lalu kita mempertanyakan satu pertanyaan yang paling penting, sudah berapa banyak kebenaran firman yang kita hidupi? Sudah berapa besar perubahan hidup yang kita alami? Semuanya itu kita harus pergumulkan. Bagaimana kita boleh membuka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan kita hidupi kebenaran firman itu. Semakin sering kita baca Alkitab, semakin hati dan pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Tadi saya katakan doa itu bukan membuat kita otomatis dewasa. Tapi orang dewasa tidak mungkin tidak berdoa. Amin. Belum tentu orang yang rajin berdoa itu pasti dewasa. Gak sedikit orang yang merasa rajin berdoa tapi gak dewasa. Dalam hal tutur kata, dalam hal perbuatan, dalam hal pikiran. Bahkan kekanak-kanakan. Gak sedikit, saya jumpai gak sedikit. Merasa dirinya rohani hanya karena dia kuat kali berdoa. Kuat kali baca Alkitab. Gak jamin semuanya itu. Saya pernah ini ya mendengar kesaksian suaminya langsung. Jadi suaminya ngomong begini. Istri saya itu rajin kali berdoa. Seminggu itu bisa beberapa kali puasa. Baca Alkitab luar biasa. Rajin kali berdoa. Tapi dia pada akhirnya ngomong seperti ini sama suaminya. Pi, ya, saya mau sampaikan sesuatu sama papi. Iya, apa itu? Jadi gini Pi, aku kan sering berdoa, aku kan sering berpuasa. Nah aku dapat pesan dari Tuhan. Apa itu? Iya, Tuhan suruh untuk aku ceraiin papi. Boleh Pak bodoh, tapi jangan gila Pak. Di mana Tuhan suruh kita cerai Pak? Tidak ada Pak. Ayatnya di mana Pak? Jadi jangan digembor-gemborkan lah. Jam-jam doa kita sama orang lain, gak usah.
Sekali lagi ya, nggak otomatis kita dewasa rohani hanya karena kita rajin berdoa. Tapi orang yang dewasa rohani pasti rajin berdoa. Amin. Nggak malas berdoa, nggak malas baca Alkitab. Suka memberi, suka berbuat baik. Senang dia lihat orang senang dan susah dia lihat orang yang susah. Jangan sampai sebaliknya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada yang begitu, kayak senang kali jadi orang susah. Misalnya tetangga dia, susah kali, senang dia. Nah ini bukan anak Tuhan, anak setan. Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang susah, tergeraklah hati kita untuk membantu. Jangan hanya mendoakan, Mbak. Kalau kita punya kemampuan untuk membantu orang yang lagi susah, lagi butuh pertolongan, apalagi terdesak, bantu dengan segera, jangan hanya didoakan. Bantu dulu baru doakan, Mbak. Jangan doa panjang-panjang tapi nggak ada bantuan. Berdoa panjang lebar pakai bahasa roh lagi. Pak, saya mau berobat. Tadi saya dikasih obat tapi saya nggak ada uang. Berapa? 100.000. Bisa nggak, Pak? Saya minta uang atau pinjam uang. Kita punya uang banyak. 100.000 aja pelit. Yang dikasih bukan uang, doa. Nih yang begini rohani, rohana. Kasih dulu Mbak uangnya. Dan kalau kita benar-benar cinta Tuhan, harus ada pengorbanan. Kita korbankan diri kita demi orang yang sedang butuh atau lebih membutuhkan daripada kita. Betul enggak? Bukankah ini kekristenan? Kekristenan itu pengorbanan. Ciri dari kekristenan salah satunya pengorbanan. Bukankah kita bisa hidup pada akhirnya mengecap keselamatan kehidupan kekal itu karena ada seorang pribadi yang 2000 tahun yang lalu yang berkorban bagi setiap kita, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati tersalib. Karena dia berkorbanlah makanya kita hidup. Kalau dia tidak berkorban kita tidak hidup, binasa kita. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus, mati-matian dia, bukan setengah mati loh, mati-matian sampai mati. Pak. Kalau kita masih setengah mati atau mati-matian, kalau dia sudah sampai mati. Pak. Nah kita masih memperhitungkan, aku kan masih butuh kebutuhan sesuatu, aku masih punya ini, uang banyak Pak, yang dipegang, Pak. Bantu dulu, kasih dulu uang baru doakan Pak. Ini sudah didoakan, dipukul-pukul lagi jidatnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang luar, ya kan, yang jauh di sana dibantu, tapi keluarga sendiri nggak dibantu. Nah ini bahaya. Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu adalah ya orang yang sudah berubah dengan mempraktikkan kasih dan kebenaran dimulai dari rumah. Gimana kita ngomong diri kita baik di luar sana, tapi istri atau anak-anak sendiri tidak mengecap kebaikan kita. Yang ada hanyalah kemunafikan kalau kita ngomong diri kita itu baik di luar sana, kalau di rumah kita tidak baik. Betul nggak, Opa Oma? Iya. Bagaimana suami boleh mengasihi istri, istri boleh mengasihi sesuami, lalu mengasihi anak-anak. Harus begitu dong, dimulai dari rumah dong. Setuju nggak dimulai dari rumah? Dimulai dari rumah. Bukan dari rumah tetangga, rumah sendiri, Pak. Bahkan bukan mulai dari gereja, mulai dari rumah. Kita menghadirkan suasana surga dimulai dari rumah. Lalu kita bawa di tempat kerja, tempat pelayanan, di gereja kita, dan dimanapun. Dimana kita hadir, orang merasakan damai sejahtera. Dimana kita hadir, orang merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Orang bahagia, happy kalau kita hadir. Kalau kita nggak hadir, orang merasa kesepian. Aduh gak enak ya kalau nggak ada si dia. Dinanti-nantikan kehadiran kita. Jangan sampai sebaliknya, rame ini terus tiba-tiba kita hadir, orang jadi frustasi, stres. Aduh ngapain dia hadir ya? Aduh ngapain dia hadir? Kita kayaknya ganti tempat aja deh.
Coba begitu rame hanya karena datang dia jadi bubar. Iya kan? Orang merindukan kehadiran kita karena kita baik orangnya. Kehadiran kita membawa sukacita. Kehadiran kita membawa berkat bagi orang banyak. Membawa kebahagiaan. Itulah yang membuat hidup kita boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya cius na ini. Amin opa oma. Amin opa. Amin. Oh jadi banding-banding ke. Bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan yang lain. Kalau dengan yang lain bisa kecewa kita. Gak sedikit jemaat kecewa sama pendeta. Karena apa? Dia mengharapkan pendeta itu harus seperti ini, seperti itu. Ketika gak seperti yang dia harapkan akhirnya kecewa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu kita membandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berkaca sama suami, kita bisa merasa diri lebih baik. Tapi kalau berkaca sama Tuhan Yesus, tidak bisa kita merasa diri lebih baik. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah lebih baik daripada Tuhan Yesus. Amin. Tapi yang ada justru kita berjuang untuk menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Amin. Aduh, mau berapa lama lagi kita hidup? Tidak lama, Pak. Apalagi kalau sudah umur, tidak lama, Pak. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun masih matre. Gak bahagia kalau tidak punya mobil, gak bahagia kalau tidak punya ini. Aku masih belum punya ini. Itu udah susah diubah. Apalagi kalau sudah opa-oma gitu loh. Udah opa-opa umur 60-an, masih mata keranjang. Aduh Tuhan, matilah kita. Lihat cewek cantik lewat, masih umur 25 pakai rok sesi. Aduh. Ini si alamat ini. Alamat lewat. Tadinya serasa mau masuk surga, udah lurus begini, tiba-tiba dibelokkan sama malaikat. Di situ tempatmu. Menjadi baik itu harus, berjuang menjadi baik itu harus. Tapi jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ada kalanya kita ini halusinasi, Pak. Jadi menurut pendapat kita ini kita sudah lebih baik atau sudah baik. Tapi kan orang lain yang tahu kita ini sudah berubah atau enggaknya, sudah baik atau tidaknya, betul enggak? Iya, dan bisa dirasakan loh itu terlihat oleh mata karena perbuatan yang berbicara. Perbuatan yang berbicara, bukan hanya kata-kata. Makanya jangan bilang kita itu sudah baik atau sudah berubah dengan kata-kata tapi perbuatan. Tadinya seperti ini sikapnya, kekanak-kanakan, gak dewasa. Cerewetnya bukan main, lebih cerewet daripada menantu. Nah sekarang cerewetnya dikurangi oma-oma. Amin. Opa-opanya sudah terlalu menderita selama ini. Dari sejak nikah. Ini bukannya makin kurang kata-katanya, makin banyak ya Tuhan. Udah akhiri penderitaan suami opa-opa. Dengan dikurangi kata-katanya. Kalau enggak penting jangan diomongin. Kalau apa-apa yes teruskan Pak Pendeta. Masih kurang itu. Enggak apa-apa sampai jam 5. Aduh. Ini waktunya udah habis ya. Oh, masih ada 5 jam lagi katanya. Masih ada. Rupanya 5 menit. Saya pikir 5 jam. Aduh. Saya mengasihi opa oma setiap kita di sini. Apalagi Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita berharap supaya suatu hari nanti sukacita kita menjadi sempurna ketika kita berhadapan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita rindukan melebihi dari apapun. Tidak kurang bahagia kita kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Gak kurang bahagia kita kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Harus merasa cukup kita dengan kita sudah punya Yesus. Harus sudah merasa cukup
kita ketika kita sudah memiliki Kristus. Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Siapapun bisa mengecewakan, apapun bisa mengecewakan. Bahkan anak atau istri atau suami bisa mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada mungkin opa oma yang anaknya sampai sekarang itu terus mengecewakan. Dan itu menjadi pergumulan. Sampai sekarang gak kunjung terjawab doanya. Jangan kecewa, jangan sedih. Jangan stres, jangan depresi. Jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan kita. Itu bagian Tuhan, serahkan sama Tuhan. Jangan jadi hilang sukacita kita hanya karena anak-anak, hanya karena suami. Jangan jadi hilang sukacita kita hanya karena apapun. Bisa membuat kita kecewa, tapi jangan biarkan kekecewaan kita itu menguasai kita. Itu akan mengkerdilkan diri kita, menghilangkan sukacita kita, menghancurkan kerohanian kita. Kekecewaan, kepahitan, dendam itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Kita harus bersihkan hati kita dari semua sampah supaya itu semua tidak menjadi penghambat untuk kita boleh menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.